Saya teringat langsung nama ini ketika membaca firman hari ini. Yang habis-habisan mau menyerahkan hidup pada Kristus. Peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum saya menjadi pastor paroki di tempat itu. Dia mengatakan begini, ketika operasi usus buntu, ternyata jahitan itu berubah menjadi semacam tumor. Sampai 3-4 kali dijahit gagal masuk keluar rumah sakit. Dan dia katakan, sekarang saatnya saya mau melihat sampai di mana Allahnya orang Katolik mencintai saya. Saya minta yang namanya Tuhan Allah orang Katolik harus menjadi dokter yang operasi saya ke-4 kali. Dan saya berani untuk hidup sebagai orang Katolik. Orang tertawa karena dia orang sederhana, petani. Kelas 4 SR, bahasa Indonesia terputus-putus. Dan dia sembuh. Saya mau masuk Katolik, minta dibaptis. Istrinya 3. Pastor paroki yang mendahului saya katakan, Bapak, kamu harus diurus dengan kanon sekian yang mengizinkan bagaimana mengatur 3 orang itu supaya dalam kesepakatan hanya 1 yang menjadi istri sah menurut gereja Katolik. Iya. Perundingan keluarga terjadi. Yang pertama, yang kedua menjadi mama besar, mama kecil. Yang ketiga menjadi istri. Dibaptis seluruh keluarga. Sekitar 40-an orang sekaligus. Termasuk cucu. Benih harus mati dulu, ditabur baru menghasilkan buah. Dan saya menemukan dia ketika saya melayani paroki ini. Sampai hari ini dia sering menjadi ilustrasi untuk memperlihatkan bagaimana orang yang benar-benar mau percaya dan berani karena cinta pada Tuhan dan lepaskan. Ternyata tidak banyak yang hilang. Mantan istrinya yang menjadi mama besar, mama kecil, tetap bersama-sama, tetapi dia selalu bilang, Ama, di sini saya tidur dengan istri gereja. Di sana kakak-kakakku tinggal dengan anak-anaknya. Untuk mengatakan dia menjaga sakramen perkawinan. Sehingga orang mengatakan, wah, gereja Katolik ini luar biasa. Bahwa tidak ada pertentangan, tidak ada kecemburuan. Mau tahu anak dari istri pertama, kedua, dan ketiga sudah saja. Yang ketiga tinggal dengan saya. Saya selalu tanya, itu siapa? Mama besar, itu mama kecil. Dan ini mama kandung. Dan dia atas kesadaran sendiri selaku petani selalu mengingat Tuhan. Tidak boleh menyentuh panen, tidak boleh makan sebelum kita membawa dulu untuk Tuhan. Baru semuanya dia bawa ke rumah besar. Satu hal yang saya lakukan terhadap dia, dia terkenal sebagai pelepas uang. Ketika saya tahu, saya katakan, Bapak Abraham, cara itu bukan mencintai tetapi memeras. Kenapa? Saya kan tidak ambil uang. 25% itu dosa. Lalu harus bagaimana? Saya kasih. Jangan. Nanti apa? Ikut cara bank. Dia pergi cari tahu di bank. Pinjam padi sistem bank. Kasih pinjam uang sistem bank. Berapa persen tidak tahu kalau bank di Indonesia. Nah,
Kalau orang tidak cepat membayar, saya diomelin. Gampang. Jangan takut. Kurang di sana, dapat di situ. Dan memang begitu. Dia selalu berteriak, rugi kalau kamu tidak menjadi orang Katolik yang punya Tuhan yang namanya Yesus. Ternyata dia bisa melepas. Terakhir panen, saya diundang. Kebun besar, padi ladang, 100 lebih orang ikut memanen. Dapat dibayangkan. Dia tidak mau saya turun ke situ. Saya katakan saya harus turun untuk mengatakan tanahmu diberkati. Seperti Abraham dulu. Dia mata begitu berbinar-binar. Rugi berkah. Hujan ternyata menjadi ancaman. Percaya dalam nama Yesus. Besok minggu depan hujan. Amin. Itu sebelumnya. Sesudah itu saya ketawa-katawa. Aduh, bagaimana ya? Tuhan nomor 1. Dia kumpul. Dia katakan, setiap kamu harus ingat, kalau bukan dia yang beri, tidak ada apa-apa. Dan dia katakan, ini persembahan untuk Tuhan. Umurnya 87, tetapi kalah kita yang ada di sini. Mungkin ada beberapa masih kuat kerja kebun. Saya tanya, nanti masih dapat anak lagi? Bisa, tapi Tuhan tidak mau, cukup sudah. Dia bilang pemerintah marah. Itu tidak boleh banyak-banyak, nanti susah urus. Dia ketawa-ketawa, bagaimana tidak bisa urus? Rumah 1, rumah 2, rumah 3, semua cukup makan. Satu hal yang saya mau katakan, contoh orang sederhana dengan cara percaya yang begitu sederhana. Mau apa lagi? Tinggal gereja mendampingi dia. Kalau ada acara-acara, dia nomor 1. Kalau semua masih diam, saya 200.000. Saya sekian banyak. Saya 1 karung. Sehingga itu membuat orang, kok macam gampang sekali, saya katakan. Dia percaya bahwa hidupnya sudah di tangan Tuhan, urus Tuhan. Sakitnya tidak ada. Terakhir dia jatuh sakit lagi, malaria. Saya tanya, kita harus berdoa khusus. Saya yang berdoa, dia katakan. Dalam nama Yesus, seperti yang Romo ajarkan, saya sembuh. Iya, memang dia sembuh. Apalagi karena dia berkeringat kerja di kebun. Saya bilang bukan karena Tuhan Yesus lama itu karena keringat. Dia yang buat saya keringat begitu. Itu udah jadi pintar. Iman yang sederhana, kadang-kadang dibilang iman naif, tapi saya tidak tahu. Mama besar sakit, tumor di leher. Dia katakan, saya tidak percaya lagi pendoa-pendoa. Saya rugi terus karena harus kasih babi tiap kali. Romo saja dia bilang begitu. Oh, saya bilang gampang. Nanti kita bertemu untuk berdoa. Saya panggil anak-anaknya, termasuk anak yang tinggal dengan saya. Anton, nanti kamu yang jamah bapakmu ya, kamu yang berdoa. Saya bukan Romo orang ketawa. Tidak, biar orang ketawa. Kamu percaya. Kita kumpul berdoa ala Indonesia. Di dapur sudah terasa ada sesuatu. Doa. Sesudah saya baca firman, berdoa. Anton, dia pegang mama besarnya, istri pertama, langsung di sini plak. Marah, sakit katanya. Dalam nama Yesus sembuh, hidup sampai hari ini. Puji Tuhan. Hanya saya mau mengatakan firman sore ini, bicara sebenarnya. Iman, kasih kita kepada Tuhan memang perlu kita renungkan selalu. Coba kita terapkan penyerahan itu dalam hal-hal sederhana.
sambil meminta Roh Kudus, daya Yesus untuk mendorong kita supaya bisa seperti itu. Boleh kita renungkan mendalam, tetapi juga sangat bagus kalau kita hayati secara praktis. Bapak Abraham itu menjadi untuk saya inspirasi. Sederhana. Orang kampung kelas 3-4 SR tempo dulu. Dia tetap membawa kerapuhannya. Ayat kalau ditanya siapa yang paling keras suaranya, Bapak Abraham. Biasa. Dalam arti menyemangati. Kalau lamban dia katakan kamu bukan laskar Kristus. Begitu dalam bahasa adat. Firman pada sore hari ini bicara yang paling pertama. Janji Tuhan bahwa untuk menghasilkan banyak harus ada yang mati atau dimatikan, harus ada yang dilepas. Dengan itu akan terjadi pekerjaan ajaib Tuhan untuk memberikan kelimpahan. Seperti Bapak Abraham itu, saya heran. Ini orang tua seperti tidak pernah ada kekurangan. Setiap kali ada acara adat, selalu ada bawaannya. Saya tanya, dari mana ini? Oh, dulu dia sudah beli, dia sudah beli. Dan orang tahu, kalau dia minta artinya harus beli, karena memang dulu dia sudah tolong, layak kalau dia dibantu. Kalau saya suruh dia doa, saya hanya bisa Bapa kami salam Maria. Yang lain, kamu gereja yang tambah sendiri begitu. Tiap kali Bapak Abraham berdoa, salam Maria. Mau baca firman, salam Maria. Saya tanya, kenapa kamu salam Maria? Mamanya Tuhan Yesus nomor 1, dia bilang begitu. Dia omong sama anaknya dalam bahasa daerah sangat menarik. Nanti dia kasih tahu anaknya. Dia bilang, tidak ingat itu perjamuan nikah di Kana. Pintar juga si bapaknya. Dan kecintaannya kepada Bunda Maria itu luar biasa. Satu kali dia datang ke pastoran. Dia panggil Ama, artinya Bapak. Ama, bisakah di rumah saya ada tempat untuk Bunda Maria? Oh, bisa sekali. Saya sudah tahu maksudnya. Romo, carilah sebuah patung Bunda Maria. Iya, saya beli dia yang ukuran begini. Ketika saya pulang ke rumah, saya terkejut. Cara meletakkan, menggambarkan hormat cintanya kepada Bunda Maria. Sehingga ketika makan atau baca firman salam Maria, saya oke sudah. Ya. Dan saya ingat akan Bapak saya, Per Mariam ad Christum. Bersama Maria kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena memang Maria yang membawa Tuhan ke surga karena menjadi ibunya. Dan Maria juga yang membawa pulang Yesus ketika anaknya menyerahkan diri. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Siapa ada di kaki salib? Maria. Iman Maria. Dan Maria mempersembahkan yang terbaik karena percaya, karena kasih. Maria mempersembahkan putranya, mempersembahkan diri. Sehingga itu menjadi teladan dan kecintaan kita. Bacaan pertama dari surat Korintus, siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan itu juga menjadi kesayangan Bapak Abraham. Kerja sendiri, tidak lelah. Dia bilang, sabda Tuhan mengatakan dia rubah, yang kerja keras akan panen juga banyak. Versi bahasa petani, yang menabur banyak akan menuai dalam kelimpahan. Yang mau memberi akan menerima berkelimpahan. Tidak hanya finansial, material, tetapi juga semangat, waktu. Mungkin ini satu pesan. Doa yang kita lakukan. Devosi yang kita buat. Jangan kita anggap sepele. Mari kita bawa itu dalam iman, dalam kasih, dalam persembahan. Ini saya berikan untuk kemuliaan-Nya, supaya berkat-Mu turun. Begitu juga Ekaristi yang setiap kali kita rayakan,
kita datang karena